mau ikut sel. Ayo. Loh. Pelan-pelan. Nah, gini dong. Pelan-pelan, nanti mama bangun. Selamat. Shh, sekarang ke tempat persembunyian. Asyik. Aina, kita tidak ketahuan mama. Sari dan Andi, kakak adik yang buta sejak ia kecil. Suatu hari ada donor mata. Dokter bilang hanya cukup untuk satu orang. Nenek mereka menangis bingung harus memilih siapa. Malam itu, Sari mendengar Andi tertidur sambil mengigau. Tuhan, biar kakak saja yang bisa melihat, karena kakak sudah baik sama aku. Saat operasi, Sarilah yang terpilih untuk dioperasi. Andi saja dok, dia masih anak-anak, masih punya masa depan. Setelah operasi berhasil, Andi membuka mata pertama kali. Yang pertama dilihatnya adalah wajah kakaknya yang tersenyum. Kakak cantik sekali. Sekarang, kamu adalah mataku. Ceritakan semua keindahan dunia ini kepada kakak. Bocah miskin itu dikejar orang karena mencuri tas berisi uang yang banyak. Berhenti, dasar bocah maling. Namun, bocah itu tidak berhenti, ia berlari sampai dia tiba di rumah kecilnya. Di dalam rumah, adiknya terbaring sakit parah di tempat tidur. Terlihat ibunya sedang menangis. Kakak, apa yang kamu bawa? Aku membawa uang yang banyak untuk biaya pengobatan adik, Bu. Kakak, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ibu nggak perlu tahu, yang penting adik harus dirawat secepatnya. Tiba-tiba wanita itu pun masuk ke dalam rumah. Dia pencuri, dia mencuri tas saya. Bu, maafkan anak saya. Dia hanya ingin adiknya sembuh. Wanita itu menyadari bahwa bocah itu bukanlah pencuri, melainkan seorang kakak yang penuh kasih sayang, yang rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan adiknya. Nak, mencuri itu tidak baik. Ambil saja uang itu buat biaya pengobatan adikmu. Lain kali, kamu jangan mencuri lagi. Mama, aku mau ini ya. Iya, boleh kok. Tapi kalau adikmu mau juga kasih. Wah, boneka aku mau. Cepat kasih boneka itu ke adikmu. Iya, Ma. Ini deh. Makasih. Makasih, Mama, baju barunya. Sama-sama. Mama, aku juga mau baju baru. Buka baju itu dan kasih sama adikmu. Iya, Ma. Bajunya lucu banget. Makasih, Mama. Iya, sama-sama sayang. Padahal aku juga mau. Anak-anak, ayo pilih pasangan. Siapa yang belum dapat pasangan? Kamu sama anak kesayanganku ya. Karena kalau kamu burik soalnya. Tante belum tahu aja. Kelompok 1 akan segera datang. Ini nih, kelompok 2 datang. Tampannya nemu singgung buat kita minta turun tampan. Lemukan tapi saingan jadi sekarang. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem ayo geleng-geleng. Sejak kecil, Rina dan Dewi bersahabat. Setiap sore ia sering main bareng. Besok ulang tahunku, lo harus datang ya. Iya dong, aku udah siapin kado spesial nih. Keesokan harinya Rina tak datang di hari ulang tahunnya Dewi. Seminggu berlalu, Dewi melihat Rina duduk sendirian di halte dekat sekolah. Rin, lo kemana aja? Gue tungguin lo kemarin. Sorry ya, aku nggak bisa datang. Rin, kenapa tubuh lo pucet sih? Mungkin itu perasaanmu saja. Esoknya Dewi mendatangi rumah Rina. Ia kaget melihat rumah itu penuh karangan bunga duka. Bu, Rina mana? Rina kecelakaan di halte dekat sekolah, Nak. Sehabis main sama kamu. Kucingku, ayamku, sehat-sehat terus ya kalian. Siap, Tuan. Gak mau ah. Kenapa gak mau, Yam? Kamu enak, Cing. Sampai besar masih dirawat. Emang kamu enggak, Yam? Enggak lah, Cing. Aku kalau udah besar pasti digoreng. Enggak kok, enggak. Enggak apa, Tuan? Enggak salah lagi. Tuh, kan bener. Haina, tunggu. HP Mama tertinggal di dalam. Kamu tunggu di sini sampai Mama kembali. Iya, Mama. Untung tidak hilang. Adek, kamu harus pergi. Di sini bahaya. Haina menunggu Mama. Ku bilang di sini bahaya. Pergi dari sini. Kata Mamaku, aku harus menunggu di sini. Hah? Mama, kapan kembali? Haina sudah lama menunggu di sini. Jangan lari kau. Ularnya jadi besar. Maaf ya kau, aku hanya bela diri. Mama, aku gigit orang, Ma. Tolong bantu dia. Abah, ayo nak antar Mama ke sana. Ternyata benar ini gigit
aku harus membantunya. Teman-teman, like dan subscribe untuk bantu Yuta sembuh dan bangunlah. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Makasih ya udah nolong aku. Maaf ya, aku udah nyakitin kamu. Gak apa-apa, kita berteman aja ya, Kak. Dek, ojek, Dek. Oh iya, boleh, Pak. Pelan-pelan ya, Dek. Siap, Pak. Ini benar ke sini jalannya, Pak? Iya, benar kok. Kenapa, Dek? Ini mah kuburan, Pak. Iya, emang. Udah, sampai sini aja ya, Pak. Ya udah kalau gitu. Maaf, Pak, helmnya. Oh iya, lupa. Nih. Ilham dikenal sebagai murid yang paling sering terlambat. Teman-teman sekelasnya menganggapnya pemalas dan guru-guru pun sering memarahinya. Namun Ilham hanya tersenyum setiap kali dimarahi. Dasar murid pemalas, ikut ibu sekarang juga. Bu Ratna membawa Ilham ke ruang guru. Ia menegur keras kebiasaannya yang dianggap malas dan tidak disiplin. Ia ingin menjelaskannya, tapi merasa tidak akan ada yang percaya. Suatu malam Bu Ratna mengikuti Ilham. Ilham mengayuh sepedanya ke bawah jembatan. Di sana sekelompok anak jalanan menunggunya. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Ternyata Ilham mengajari mereka membaca, berhitung, dan menulis setiap malam. Semua dilakukan tanpa bayaran. Ilham tahu ia harus bangun pagi untuk sekolahnya sendiri. Tetapi anak-anak itu lebih membutuhkan bantuannya. Bu Ratna yang melihatnya menangis sedih. Keesokan harinya Ilham datang ke sekolahnya dengan terlambat lagi. Bu, maafkan saya terlambat lagi. Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah tahu semuanya. Anjir, jago balok. Di mana kamu, Yuta? Yuta, pusia kuja. Jalan-jalan di depan, Dek. Kak Botak, ayo ikut gabung di sana. Aku di sini aja, Mio. Gak usah malu-malu. Yuk sini. Pa, dia boleh ikut kan? Gak boleh. Kenapa? Pokoknya gak boleh. Papa jahat. Sini kamu. Berikan baju yang paling mahal untuk dia. Baik, Tuan. Mio, coba lihat ke depan. Halo. Kak Botak, terima kasih, Pak. Kutunggu lo di belakang sekolah. Ayo cabut. Apa lu? 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 Ah, dasar kucing. Ini kamu udah kelima kali ya nyuri ikan aku. Hush, hush. Ah, nggak bisa dibiarin. Kayaknya nih kucing harus dilaporin ke polisi. Halo, Pak Polisi. Ibu, ini kucingnya sudah kami tangkap. Mulai hari ini Ibu nggak akan lihat kucing ini lagi. Baik Pak Polisi, terima kasih ya. Akhirnya si kucing liar itu pergi juga. Kayak ada suara kucing. Aduh, mana berisik banget lagi. Ini dia mereka. Aduh, banyak banget nih anak kucing. Aduh, pasti mereka kelaparan nih. Induknya kemana ya? Jangan-jangan... Iya Pak Polisi, ini dilepasin aja kucingnya. Ternyata bukan dia yang suka maling di rumah saya. Maaf ya kucing, aku udah misahin kamu sama anak kamu. Ternyata dia selama ini maling buat anaknya tuh. Yuta, sini nak, ayo makan. Iya, Ma. Shh, jangan berisik Yuta. Mama. Shh, ada kuntilanak merah menyamar jadi mama. Terus kita harus gimana, Ma? Yuta, Yuta, ayo makan nak. Yuta, Yuta, keluarlah. Like and subscribe for help. Wah, rambut kamu bagus banget ya, Dek. Panjang gitu, cantik banget deh. Iya, Kak, aku juga suka banget. Dan ya, secara tiba-tiba setelah 7 tahun, kakakku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Dan aku sendirian sekarang. Aku tidak mengerti kenapa kemalangan yang begitu besar menimpa kepadaku. Nah ya, oh my god, akhirnya lo sekolah juga. Hah, Farah? Nay, kok rambut lo makin panjang aja sih? Nggak tahu sih. Nay, gue turut berduka cita ya atas kakak lo. Ya, makasih ya. Kenapa? Lo sakit ya? Nggak apa-apa kok, santai aja. Nah ya, akhirnya Nay lo sadar juga. Lo tau gak sih tadi lo tuh pingsan di kamar mandi? Hah? Iya kah? Nay, kalau kata gue mendingan lo potong rambut deh sekarang. Soalnya kayaknya lo kena kutukan rambut panjang deh. Saya izin potong rambutnya ya mbak. Nah, udah siap.